Selamat sore Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan. Pagi sore hari ini saya lihat semua bersukacita. Ya, karena apa? Pesan saya tadi pagi dan yang kedua, kenapa yang di depan gak pernah diisi tempat duduk. Ya, tapi luar biasa. Sore ini duduknya ada yang di depan, ya saudaraku. Nah, puji Tuhan tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Gembala Saudara. Dan kalau saya perkenalan dulu, nama saya John Iman Yulianto ya Bapak Ibu. Saya di Semarang tahun 83. Saat saya awal kuliah di FK Unisula Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya kalau liwat ya tidak bertugas di sini, hati saya itu gembira Bapak Ibu. Hanya liwat ya, kalau saya lewat ke rumah saya itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena hampir dari tahun 83 saya itu naik bis Damri dulu Bapak Ibu. Ya, bis Damri siang panas-panas sampai sore melayani tempat almarhum ya Bapak Jumingun. Sudah almarhum ya? Belum? Udah ya? Ya, Pak Jumingun di situ Bapak Ibu. Tiap sore kadangkala uang kos tuh pas-pasan Bapak Ibu. Ya, saya layani, terus layani saudaraku. Entah jadinya apa. Ya jadinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi apa yang Tuhan kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Dan saya lihat, puji syukur lagi kepada Gembala Saudara. Ya, dia yang dulu seorang marketing ya Pak ya, mau menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Padahal saat itu kalau hamba Tuhan tuh kalau ditanya jadi hamba Tuhan makannya apa? Ya saya kalau jawab ya hamba Tuhan yang mesti makannya sego pecel Bapak Ibu. Gak mungkin makan yang lain sama. Dan puji Tuhan karena kerendahan hati. Ini penting Bapak Ibu, kerendahan hati. Beliau sudah doktor Bapak Ibu. Ya, tapi mau terus mentor. Jadi kesempatan, tadi pagi saya bilang kan ada bulan ini tema merdeka di dalam Kristus, ikuti Bapak Ibu. Kesempatan, seperti saya juga punya kesempatan dengan Bapak Pendeta Insinyur Timotius Subekti, yang Tuhan kasih karunia pengajaran, saya setia ikut belajar. Nah saudaraku, tadi sudah disinggung sekilas bahwa Bapak Cornelius Edi sekarang Gembala IFJF di Bukit Sari. Dan saya ini tergenapi Bapak Ibu, menjadi pendeta itu tergenapi. Ya, tergenapi kenapa? Ketika saya lulus SMA, saya bilang ke ayah saya, "Papi, saya mau sekolah Alkitab di SATL Tabernakel Lawang." Papi saya bilang, "Tidak." Ya, seperti iklannya parpol apa itu. Katakan tidak Bapak Ibu. Nah, papi saya bilang tidak. Kamu harus jadi dokter. Amanat orang tua Bapak Ibu. Meskipun saya itu wedi, takut. Ijazah saya 6,7. 6,7 Bapak Ibu. Masuk ke FK. Layak. Bagi saya ya berat Bapak Ibu. Biologi aja nggak ada 7,6 Bapak Ibu. Ulangan bahasa Inggris pernah dapat 0 Bapak Ibu. Kenapa nggak menakutkan Bapak Ibu? Tapi karena ayah saya seorang hamba Tuhan juga, pendeta pendiri di gereja GBT Cirebon, kamu jadi dokter baru nanti kamu jadi pendeta. Rupanya profetik Bapak Ibu. Kalau kamu jadi pendeta dulu, jadi dokternya sulit.
Kalau kamu jadi dokter dulu, jadi pendetanya mudah. Benar Bapak Ibu. Ya, saya apa yang orang tua katakan, saya imani. Dan yang lebih ngeri lagi Bapak Ibu, waktu saya kuliah itu pesan orang tua saya, John, papi uangnya enggak banyak. Benar Bapak Ibu, waktu mau masuk aja ke FK Unisula, saya ingat tahun 83 itu 2 juta Bapak Ibu. 2 juta tahun 83 Bapak Ibu. 2 juta. Itu orang tua saya sampai pinjem-pinjem Bapak Ibu. Ya, tapi bayar loh Bapak Ibu, hutang tapi bayar ya. Nah, ini saudaraku, pinjam. Lalu saya lah piye iki? Bar apa ora ngono. Akhirnya orang tua saya cuma pesan, kamu nanti kalau ke Cirebon, ke Semarang kuliah, harapnya sama Tuhan Yesus. Coba. Berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Kasih ayat lagi. Di Yeremia itu, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena pendeta kan mainnya ayat Bapak Ibu. Ya, nasihatnya gitu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya sudah. Nah, betul Bapak Ibu. Masuk ke semester ke tahun ketiga, ayah saya bilang, John, papi sudah nggak ada uang, kiriman dihentikan. Nah, ngeri nggak Bapak Ibu? Tidak ada uang, kirim dihentikan. Saya hampir gendeng Bapak Ibu. Karena apa? Isin tuh, malu terus Bapak. Udah masuk ke semester 6, tiba-tiba nggak ada uang. Nah, saya tengok-tengok di Banjir Kanal Barat, karena tidur saya kan di pastori Bapak Ibu. Ya, dibantu oleh Bapak Pendeta Timotius Subekti. Sampai tinggal di pastori. Ya, Pak Eno tahu pastorinya kayak apa, saudara. Tapi karena saya selalu dengar guru sekolah minggu saya itu, saudara. Guru sekolah minggu saya itu kalau ngomong itu apa, saudaraku? Enggak jelas. Jadi seperti gini, apa ya, jadi kayak gagap gitu saudaraku, tapi guru sekolah minggu. Gagap tapi guru sekolah minggu. Dia selalu cerita tentang Alkitab. Bagaimana Tuhan membuat mujizat, Tuhan membuat suatu yang ajaib. Itu saya nangkep Bapak Ibu. Itu guru sekolah minggu saya. Makanya sini yang belum terlibat, ayo. Karena apa? Buahnya ini saya Bapak Ibu. Jadi jangan hanya cerita enggak ada. Akibatnya ada. Ya, salah satu murid sekolah minggu saya sekarang jadi pendeta di Pelamongan Indah Bapak Ibu. Nah, ini lalu saya ya sudah, lalu nah ini ada teman ya kakak di gereja itu, ya kamu nanti kalau mamanya nggak bisa makan ke rumah, karena buka restoran Bapak Ibu, namanya Pak Chandra Koacin, Pak Eno tahu tuh rumah makan Kota Baru. Wah, kamu di sini tidur apa di situ? Enak nggak Bapak Ibu? Punya rumah makan, wah mau pesan apa aja, capcay apa-apa boleh. Waduh, karena ibu gembala saya lihat saya juga sedih, karena badannya kurus kering Bapak Ibu. Ya, ini saya pokoknya nanti firman Tuhan nggak saya panjangkan, selesai saudaraku ya, karena saya memang harus Tuhan gerakan saya cerita biar saudara ngerti Tuhan tuh real, Tuhan tuh hidup. Ya, lalu apa saudaraku? Saya dipelihara Tuhan. Bapak Gembala, Ibu Gembala, kalau saya ke Tanah Mas selalu disiapin air segelas susu. John, sini minum biar sehat. Wah, itu saudaraku. Terus, nah itu sampai ada orang kasih kerjaan. Kamu bekerja, lah ini saudaraku. Ya, Tuhan ngomong jangan kamu khawatir. Itu digenapi. Akhirnya apa? Kerja, kuliah. Sampai kerja apa? Kuliah. Gak kos Bapak Ibu. Dulu pengusaha itu yang sekarang jadi mertua
pendeta besar gizi IFJF di Semarang ini, saudaraku. Saya ditampung, dibikinin kamar. Coba enak nggak Bapak Ibu? Suruh kerja, dibikinin kamar, dikasih ruang AC lagi kamarnya, istimewa. Wah, saya benar-benar Tuhan, benar saudara. Saya kerja, belajar, ya. Lalu apa saudaraku? Digenapi. Saya lulus fakultas kedokteran, lalu Bapak Gembala juga nyuruh, ayo ikut belajar S2, Master Teologi, tapi enggak dapat ijazah Bapak Ibu karena enggak buat skripsi. Ya, saya minta bimbingan Bapak Pendeta Heno, tolong Pak, skripsinya kayak apa? Saya diajari Bapak Ibu, tapi saya enggak bikin. Saya belajar sampai saya diberi kesempatan diangkat oleh sinode untuk menjadi pendeta. Ini tergenapi Bapak Ibu ya. Lulus fakultas kedokteran, lalu jadi pendeta. Ini karena anugerah Tuhan. Jadi saudara biar tahu saya ini ya seperti ini karena apa? Oleh anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya mau melanjutkan tema kita adalah di mana kita ini kuat dalam anugerahnya. Kita harus kuat dalam anugerah Tuhan. Saudara mau percaya tidak percaya, kita ini hidup karena kasih karunia. Karena anugerah. Ya, kita semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Tadi pagi saya berbicara bagaimana hidup dalam roh. Hidup dalam roh bagaimana kita harus mengisi. Menjadi milik Kristus. Dengan apa saudaraku? Kita jangan sampai menjadi orang yang lebih buruk. Lalu yang jam 9 saya berbicara bagaimana kita harus menghasilkan buah pertobatan. Bertobat dan menghasilkan buah pertobatan. Dan pada sore hari ini, ya saudaraku, kita mau belajar hidup benar dengan memperhatikan firman. Hidup benar dengan memperhatikan firman. Matius pasal 7 ayat 17, tolong ditampilkan. Silakan. Matius 7 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan. Ya Bapak Ibu, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tadi saya jam 9 bilang kepada jemaat, kalau umpamanya worship leadernya mentraktir singer, pemain musik, buah durian, tentu yang diberikan buah durian yang enak, bukan yang setengah mateng, ya toh? Bukan yang enggak manis, tapi yang manisnya pahit, legit, wah, singernya mesti nyanyinya lebih kuat Bapak Ibu. Ya, tadi saya tergerak begitu semangat nyanyi Bapak Ibu. Karena apa? Yang pemain keyboard itu Bapak Ibu berdua mainnya luar, wah beda. Biasanya kan main keyboard kan santai-santai, ini sampai semua gerak saudara. Jarang Bapak Ibu, ini kasih karunia di tempat ini ada pemain keyboard seperti itu saudara. Kemurahan Tuhan, benar Bapak Ibu. Kan membuat semangat saya nyanyi tadi. Belum singernya tadi, nyanyi apa? Kuat semakin kuat. Jadi yang mungkin sudah sakit rematik jangan khawatir, kuat semakin kuat. Nah makanya kalau ada sakit-sakit pinggang ya, gerak sakit, nyanyi ini kuat semakin kuat Bapak Ibu. Ini profetik Bapak Ibu, nyanyian kayak gini luar biasa ya. Ini yang saya bersyukur sekali di tempat ini. Karena apa? Terus banyak pelayan Tuhan terus. Coba kalau pelayan Tuhannya yang tuwek-tuwek Bapak Ibu, bukan saya mengecilkan arti yang lansia, yang tua, seperti di tempat desa saya itu saudaraku, yang memimpin pujian umur hampir 70, 69, kira-kira gimana? Ayo berani kuat. So,
sesek Bapak Ibu. Ya tapi memang adanya seperti itu. Di samping ada yang muda Bapak Ibu. Ya, tapi ini bersyukur. Nah, jadi tadi dikatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang harus jadi. Tadi saya berbicara pagi. Kalau engkau mengikut Kristus, jadi Kristen semakin buruk. Apa jadi Bapak Ibu? Engkau akan dicampakkan. Lalu kalau engkau menjadi Kristen sudah diberi kasih karunia, ya pohon, bukan pohon anggur, boleh tumbuh di kebun anggur. Dilihat nggak ada buah, pohon ara itu Bapak Ibu. Dilihat nggak ada buah 3 tahun. Lalu apa? Tebang. Tapi penjaga itu seperti Roh Kudus Bapak Ibu. Jangan tebang dulu, beri kesempatan saya tabur lagi pupuk seperti Bapak Gembala Saudara. Orang-orang yang nggak bertumbuh di tempat ini, Bapak Gembala Saudara, itu saudaraku, bikin acara pendalaman Alkitab supaya kita ini terus seperti kemarin Bapak Gembala Saudara bilang, saya akan bikin karya tulis mengenai Kristen dan Nasrani. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting. Jangan mau kita disebut Nasrani Bapak Ibu. Kita ini menjadi Kristen, pengikut Yesus. Ini penting Bapak Ibu. Menjadi pengikut Yesus. Nah, ini yang berikutnya ini saudaraku. Saya ajak Bapak Ibu Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan ini. Matius 24 pasal 13 ayat 24 hingga 30. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain. Hal lagi kepada mereka katanya, hal kerajaan sorga itu semua orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ini firman jarang kita dengar. Tapi ini punya makna yang berarti bagi saya dan saudara. Ada seorang menabur benih yang baik dalam ladangnya. Perhatikan Bapak Ibu. Menabur benih yang baik. Ya, tentang kerajaan sorga. Ya, tentang kerajaan sorga. Menaburkan benih yang baik di ladangnya. Perhatikan saudara, di ladangnya. Tetapi datang musuh. Jadi yang perlu perhatikan yang pertama, kita tuh punya musuh. Tuhan kita itu selalu menaburkan benih yang baik. Benih yang baik. Apa benih yang baik? Contohnya benih kesabaran. Itu benih yang baik. Ditaburkan benih murah hati, kemurahan. Ditaburkan. Saudara diajak melalui gereja ini, saudara murah hati.
ajak lagi benih yang baik, mengasihi. Tetapi ada musuh. Ingat saudaraku, kita jangan pikiran COVID terus Bapak Ibu. Kita tuh punya musuh. Jadi orang Kristen tuh punya musuh Bapak Ibu. Musuh kita tuh bukan istri, bukan suami, bukan teman, bukan tetangga, bukan apa. Tapi iblis. Yang pagi tadi saya katakan roh jahat. Ketika rumah itu bersih, enggak ada Roh Kudus, datang 7 roh jahat yang lebih jahat. Ini saudaraku, yang mengkhawatirkan saya itu bukan COVID di gereja itu. Kalau orang itu jadi Kristen, malah tambah jahat Bapak Ibu. Bener, lah gara-gara rapat panitia Natal itu saudaraku. Rapat panitia Natal, idenya enggak terwujud. Apa? Marah pindah gereja. Gereja orang yang kene tok. Gereja tidak di sini. Di sebelah banyak gereja. Benar nih Indomaret kan banyak Bapak Ibu. Di sana ada Indomaret, di sana mau belanja di mana boleh. Tapi saudara harus tertanam, bertumbuh di tempat ini. Kalau engkau pindah-pindah, enggak akan bertumbuh dengan benar. Nah, kecuali saudara yang kuliah, ya sedang menempuh pendidikan. Nanti kalau saudara selesai, mungkin kembali ke tempat, terus saudara bertumbuh di tempatmu. Kita punya musuh, saudara. Menaburkan. Ingat, menaburkan benih yang buruk. Ya, seperti firman Tuhan ini. Nah, lalu ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Jadi saya berbicara mesti ini gandum yang seperti gandum Bapak Ibu. Saya sendiri belum cari-cari itu gandum yang kayak apa toh kok. Lihatnya, makanya Tuhan ngomong, tuannya ini ngomong, jangan dicabut biar aja tumbuh bersama. Nanti kelihatan buahnya yang mana, yang gandum. Karena kalau gandum itu banyak manfaat Bapak Ibu. Kalau sudah perhatikan gandum itu banyak manfaat. Jadi makanya diilustrasikan seperti pohon gandum. Pohon yang baik. Ini kan untuk makanan, kebutuhan kita saudara. Tapi ada benih yang seperti pohon gandum. Makanya kan iblis kan menyamar seperti malaikat terang. Di surat 1 Yohanes berkata, munculnya antikristus di antara kita Bapak Ibu. Munculnya antikris, adanya antikris itu di antara kita yang duduk di sini nih. Nah ini saudara, ya kan ngeri Bapak Ibu. Bukan antikris yang wah begal itu enggak saudara aku. Di sini, di antara kita ini firman Tuhan saudara. Ya, saya contoh antikris itu gini. Barang siapa engkau tidak mengasihi saudaramu, engkau sama seperti seorang pembunuh. Itu antikris Bapak Ibu. Ini enggak main-main saudaraku. Kalau kita ini enggak mengasihi saudara, sesama kita itu, kita ini Tuhan jelas-jelas sudah ini seperti pembunuh. Seperti antikris Bapak Ibu. Ya, ini hati-hati. Lalu apa saudaraku? Biar tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Jadi apa? Ada waktu. Waktu tumbuh. Sama-sama di gereja, tinggal nanti terlihat buahnya. Ya tahu saudara nggak heran toh kadang-kala di gereja itu buahnya itu kan bisa beda-beda. Sudah puluhan tahun di gereja, tapi enggak buahnya ya ada yang berbuah enak, manis, tapi ada juga yang berbuah tapi enggak enak. Siapa suka buah mengkudu? Ada yang suka buah mengkudu, pernah ngerasain buah mengkudu? Mengkudu tuh bahasa Jawa apa ya? Pace ya. Nah, pace. Itu tanaman liar saudara, enggak apa-apa ditanam,
di pinggir-pinggir itu, di pinggir-pinggir saluran air bisa tumbuh. Pernah ngerasain buah mengkudu? Belum? Sudah belum? Belum? Nanti cari coba ya. Nanti cari coba. Saya pernah coba saudaraku. Kan dilihat khasiatnya kan banyak buah mengkudu. Untuk menurunkan tensi, asam urat dan sebagainya. Saya coba makan saudaraku ya. Saya tinggal petik, karena di dekat rumah ada, makan. Saya nggak mau makan lagi Bapak Ibu. Makanya nanti saudara supaya sama-sama nggak mau makan, rasakan sendiri Bapak Ibu. Kalau belum merasakan, belum saudara. Itu buah mengkudu, enggak enak. Beda kalau mamanya saudara merasakan buah pir, ya pir siangli itu saudaraku. Beda nanti. Nah ini saudaraku ya. Jadi gandum yang satu tumbuh, tapi kok lain, buahnya lain. Mungkin yang gandum biasanya kuning, kalau saya lihat tuh kuning. Mungkin ini buahnya hitam saudaraku. Lalu apa? Biar dipisah. Nah ini ada waktu nanti pemisahan Bapak Ibu. Kan seperti ada yang mana pemisahan kambing, di mana pemisahan domba. Ini enggak main-main Bapak Ibu. Tuhan nanti kalau sudah kerja itu luar biasa. Ya, lalu apa akhirnya? Dikumpulkan, ikat, dibakar. Kata-kata ini ngeri Bapak Ibu. Ya, ikat lalu dibakar Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat ayat 36 sampai 43. Matius 13 ayat 36 sampai yang 43. Nah ini. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Yesus firman Allah. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih, lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam mana? Melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Jangan kira di gereja ini gak bisa melakukan kejahatan. Bisa, karena iblis. Anak manusia, ya, saya ulangi ayat 42, semuanya akan dicampakkan dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar, perhatikan, akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, nah ini saudaraku, cukup sampai di sini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya apa? Memperhatikan firman. Siapa di sini saya tanya, dari tanggal 24 sampai tanggal 28 Januari 2023 mendengar firman. Dari Senin tanggal 24 Senin tanggal 24 bener gak? Betul ya? Bener ya?
Senin kemarin tanggal 24. Ya. 23 ya. Senin tanggal 23 mendengar firman, ada ya satu Senin yang nggak dengar nggak apa-apa, orang jujur tuh diberkati Tuhan. Tapi nek jujur nggak baca firman, hati-hati. Senin yang nggak mendengar firman siapa? Senin yang mendengar nggak usah malu-malu, angkat tangan. Nek Pak Pendeta begini nggak, bahaya nih. Saya dengar Bapak Ibu, kan Bapak Pendeta saudara kan ada di Instagram, bener enggak? Tiap hari ya Pak ya. Kan gampang saudaraku. Coba kalau saudara suruh membaca tiap hari dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 6. Belenger Bapak Ibu. Kan enak sekarang. Bapak Gembala saudara sudah ada Instagram, klik aja. Nah bicara. Di YouTube juga ya Pak ya, di Facebook ya. Di Facebook juga ada. Nah ini kesempatan Bapak Ibu. Sampai Bapak Gembala itu mikir supaya bagi orang mendengar, memperhatikan firman bagaimana caranya. Ada judulnya sabar, ada judulnya macam-macam Bapak Ibu. Karena saya tahu karena apa, saya ngikuti Bapak Ibu. Jadi kalau sudah pendeta tuh, wah gak perlu ngikutin, enggak, saya belajar juga Bapak Ibu. Ini mau dengar, memperhatikan firman, itu penting Bapak Ibu. Karena apa? Benih yang jahat ini isinya, saudara masih terperangkap. Isinya apa? Capres Bapak Ibu. Ya kan cita capres kan mau ikuti terus Bapak Ibu. Wah ini. Tapi coba firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan firman. Jadi tiap hari harus diisi benih yang baik. Terus diisi. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya menghasilkan gandum. Sehingga kalau saudara kelihatan gandum, saudara akan disingkirkan. Akan dimasukkan ke dalam lumbung-lumbung Allah. Lumbung-lumbung Allah. Tapi kalau ilalang, karena apa? Si jahat. Ya, si jahat. Coba kalau saudara memperhatikan yang ini kita itu saudaraku KDRT apa yang viral itu, yang caleg anggota PR terus apa yang perempuan siapa lah itu tahu saudaraku. Ya KDRT Bapak Ibu itu benih yang nggak baik Bapak Ibu. Tapi kalau saudara ya yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, firman. Dari Kejadian sampai Wahyu itu benih yang baik Bapak Ibu. Lalu ladang adalah dunia ini. Coba kalau saudara dengar firman, pada pagi tadi saya bicara. Saya bertobat tuh tiap hari Bapak Ibu. Kenapa? Kadang-kala saya suka nggak bertobat. Contohnya, saya naik sepeda motor, ada orang yang nyalip, jengkel kayak, mulut saya itu ngomongnya apa? Dasar wong edan. Nah pendeta kan nggak boleh ngomong gitu Bapak Ibu. Tapi ini spontan sampai Tuhan, hati saya masih busuk. Kok munculnya dasar wong edan, saudaraku? Ya kan? Kan harusnya kan ketika ada yang nyalip gitu kan masih mending ngomongnya Masya Allah. Masih mending, coba enak gak dasar wong edan apa Masya Allah? Kan enak dengarnya ngomong gitu Bapak Ibu. Nah ini saudara, saya Tuhan kok kenapa saya kok belum bertobat benar saudara. Nah itu, kita harus terus bertobat tiap hari Bapak Ibu. Bertobat gak sekali kalau ditanya, kapan kamu bertobat? Tanggal ini, tahun ini, itu awal Bapak Ibu. Tapi bertobat itu setiap hari, setiap waktu Bapak Ibu. Ketika kita dihadapi masalah, mungkin istri menghadapi suami yang menjengkelkan. Ketika menghadapi suami yang menjengkelkan apa? Jangan
keluar mulut ucapan syukur. Nyanyian Bapak Ibu. Ya meskipun menjengkelkan nyanyinya apa? Sabar dalam susah sukarku, sabar Tuhan ada sertamu. Lagu ini banyak di mana? Nyanyikan di mana? Tutup peti apa? Di kematian, keliru Bapak Ibu. Nyanyian ini kalau kita ini menghadapi, kok ujian gak lulus-lulus? Ya, diher terus. Sabar dalam susah. Ini pengalaman. Ujian gak lulus-lulus pengalaman Bapak Ibu. Sabar. Jangan terus maki-maki, dosennya kurang ajar, ini jangan. Nyanyi aja, sabar dalam susah suka. Sabar. Ya, jadi benih firman itu Kristus. Ladang itu dunia. Ya, iblis juga menyebarkan. Sekarang ini juga terang. Coba, apa enggak bahaya Bapak Ibu? Apa enggak bahaya kaum homo itu berkata bahwa kita ini menjadi seperti ini bukan dosa. Benar Bapak Ibu. Karena apa? Gen. Di tempat komsel kami itu kedatangan orang pria jadi wanita namanya apa? Pria jadi wanita namanya apa? Waria. Waduh, istri saya itu tahu saudaraku. Yang lain pada takut Bapak Ibu. Wedi Bapak Ibu. Lah pria jadi wanita kan kira-kira gimana? Meskipun semua dihias seperti wanita kan suaranya kan. Ya, contohnya artis apa itu saudaraku. Kan tahu itu tadi udah disebut. Tapi ketika diwawancara, suaranya kok medeni Bapak Ibu. Itu bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Bisa kalau itu kita nggak hati-hati. Saya pernah kedatangan orang itu. Apakah gereja menolak? Gereja tidak menolak. Justru gereja tempat orang nggak benar Bapak Ibu. Tuhan sendiri aku datang bukan untuk orang yang sehat. Tapi kalau datang ke gereja itu harusnya apa? Mau diperbaiki. Lah di sini Bapak Gembala Saudara dan para pelayan Tuhan ini memperbaiki. Seperti saudara datang ke dokter, saudaraku. Kan kalau orang pasien datang ke tempat saya praktek itu kan ini dengan keluhan. Dok, mata saya tuh kabur. Lah saya langsung jawab, kabur kemana? Benar nggak? Dia kan datang, dok mata saya kabur. Lah kabur kemana? Sampai saya terusin ke Pasar Johar, apa Meranggen, apa kemana? Enggak gitu dok, maksudnya remeng-remeng. Lah ya itu Bu. Jadi enggak jelas no? Iya, melihat enggak jelas. Coba sekarang lihat saya. Jelas enggak? Oh jelas, berarti masih baik. Coba lihat lagi tulisan. Wah ini tulisan, jadi masalahnya lihat tulisan. Baru saya apa? Nanti ibu ke dokter spesialis mata, diperbaiki apa ada masalah di lensa atau masalah di yang lainnya. Sama saudara datang ke sini. Ya kadang-kadang kan ada yang curhat ke Bapak Gembala Saudara. Seperti saya punya jemaat. Pak gimana ya Pak, suami saya kok KDRT. Bukan BRT tapi KDRT Bapak Ibu. Saya boleh cerai enggak? Nah saya jawab, baca firman Tuhan. Saya dengar cuma suruh baca firman Tuhan kok. Baca firman Tuhan, boleh enggak? Enggak boleh ya Pak. Nah terus gimana Pak? Saya selamanya KDRT, belum tentu. Nah tinggal suaminya matinya kapan, saya bilang gitu. Ya kan jawabannya betul, belum tentu. Ya toh? Tapi kamu jangan mendoakan yang enggak baik.
Kan KDRT kan biasanya juga mukul apa gitu. Tuhan, kasih suami saya stroke. Lah tambah susah Bapak Ibu, nanti ngerawat suami stroke itu susah Bapak Ibu. Benar, jangan kalau doakan itu jangan. Jangan, saya bilang apa firman Tuhan saya kasih ayat. Buah roh adalah sabar. Berdoa. Minta maka Tuhan memberi. Kan ada ayatnya Bapak. Ya, jadi malam hari ini biar kita mau memperhatikan firman. Mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka engkau akan bercahaya seperti terangnya matahari. Karena di kerajaan surga itu enggak ada matahari. Karena kita adalah anak-anak terang. Jadi enggak butuh. Ya, enggak ada kegelapan. Karena apa? Semua jadi terang. Coba kalau semua terang gimana? Ini pegang lampu 15 watt, sebelahnya 15 watt, sebelahnya 15 watt. Semua pegang lampu 15 watt. Peteng, gelap, enggak. Semua akan menjadi anak-anak terang. Tuhan memberkati. Mari kita datang pada Tuhan.